Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia beserta rombongan juga hadir bersama kita pada malam hari ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan staf khusus serta staf ahli tenaga ahli Menteri Agama. Hadirin Bapak Ibu, mari kita sambut Tari Kreasi Nusantara dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesungguhnya. Jakarta, 11 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tari Kreasi Nusantara dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar. Baik, sebuah pementasan yang sangat luar biasa dan keren untuk adik-adik kita. Persembahan dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dilanjutkan Mars Madrasah. Disilakan duduk kembali. Dan penampilan paduan suara tadi merupakan perwakilan dari adik-adik siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Makassar. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Berikut kita akan bersama menyaksikan sebuah pementasan pembacaan puisi oleh Abid Pradipta Prajendra dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Makassar. Dan Andi Lulu Askar Rawalangi dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Makassar. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar cinta menjaga semesta. Di sekolah aku belajar mengenalmu, Tuhan yang Maha Esa. Lewat doa, lewat diam, lewat getar di hati. Tuhan yang tak kasat mata, namun terasa nyata dalam tiap helaan nafas. Maaf, kadang aku lupa bersyukur. Tapi sungguh, aku sedang belajar mencintaimu dengan cara yang tak sempurna. Tuhan yang Maha Esa ya, di sekolahku kami juga belajar mengenalnya. Meski kita sering menyebutnya dengan nama yang berbeda, tapi cintanya sama luas untuk kita dan semua. Iya,
meski kita menyapanya dengan nama berbeda, cintanya tak pernah berpihak. Benar, Tuhan kita satu dalam kasih. Kita memang datang dari jalan yang berbeda, tapi cinta mengajari kita untuk saling menyapa. Kita memang duduk di ruang yang berbeda, tapi kita sama-sama belajar menyebut cinta dengan cara yang lembut tanpa rasa takut dan adalah semangat yang tak pernah kau ucap. Maaf, aku sedang aku jarang bilang terima kasih, tapi aku sedang belajar mencintai tanpa ragu. Kami juga belajar dari guru, dari mereka yang tak hanya mengajar, tapi membimbing jiwa. Ilmu mereka seperti pelita yang tetap menyala meski kadang kami terlambat mengerti. Guru-guru kami, engkau tak hanya mengajar dengan kata, tapi juga dengan teladan. Ilmu darimu seperti mata air di tengah dahaga. Maaf, kami lupa hormat, tapi kami tak lupa siapa yang menyalakan cahaya di dalam gelap kami. Kami juga belajar tentang teman. Kami berbeda warna kulit, bahasa ibu, dan cerita masa kecil. Tapi saat tertawa bersama, perbedaan menjadi harmoni, bukan sekat. Dan teman-teman, kita datang dari rumah-rumah yang berbeda, dengan cara ibadah yang tak sama. Tapi saat kita tertawa bersama, bukankah itu juga bentuk cinta? Cinta yang tak menuntut seragam. Di sekolah, aku belajar mencintai bumi. Pohon-pohon adalah saudaraku. Sungai-sungai adalah sajak yang mengalirkan kedamaian. Maaf bumi, jika tanganku pernah menyakitimu. Tapi aku sedang belajar mencintai dan merawatmu kembali. Iya, aku juga telah mengenal tentang sungai yang harusnya tetap jernih, tentang pohon yang ingin terus berdiri. Tapi maaf bumi, mungkin tanganku pernah menyakitimu. Kini aku sedang belajar mencintaimu kembali dengan tindakan kecil, dengan kesadaran besar. Dan Indonesia, tanah air yang menyatukan semua doa. Dari azan hingga denting lonceng gereja. Dari kidung pagi hingga
mantra sakral. Kami ingin menjaganya bukan hanya dengan upacara dan lagu, tapi juga dengan cinta yang hadir dalam kejujuran dan kerja nyata. Indonesia bukan milik satu golongan, ia milik kami semua yang mencintainya. Kami ingin tanah ini damai, dari desa hingga kota, dari gunung hingga pesisir, negeri tempat cinta tumbuh seperti padi, runduk tapi penuh makna. Kami anak-anak Indonesia dari agama yang berbeda, dari bahasa yang beragam, Dalam naungan cinta, cinta Tuhan, cinta ilmu, cinta bumi, cinta sesama, dan cinta negeri ini. Dari kami untuk semesta dan untuk akhirat yang damai. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Salve, Wite Tung Tien, dan salam cinta untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, beserta Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama,
Bapak Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin MA, beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati pula staf khusus, staf ahli, tenaga ahli Menteri Agama. Yang kami hormati dan yang kami cintai, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG. Mengapa pakai cinta tadi? Karena kegiatan pada malam hari ini diinisiasi langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bisa minta tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Yang kami hormati, para pejabat eselon 1 yang hadir dalam kesempatan ini. Dan mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Profesor Dr. Jaju Khadijah. Yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Arskal Salim MA. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, beserta seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia yang hadir secara langsung maupun bergabung secara daring. Yang kami hormati, para pejabat eselon 2 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang hadir dalam kesempatan ini, dan sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Dan yang kami hormati, para Rektor UIN, IAIN, STAIN, dan Perguruan Tinggi Umum di wilayah Sulawesi Selatan yang hadir pada malam hari ini maupun melalui Zoom. Yang kami hormati, para Kabid Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia. Dan yang kami hormati, Kepala UPT Asrama Haji Sudiang Makassar. Yang kami hormati, Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Indonesia. Dan yang kami hormati, Kepala Madrasah, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Bapak Ibu hadirin tamu dan undangan yang berbahagia. Tentunya kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara Launching Kurikulum Berbasis Cinta. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan malam hari ini hadir dengan tema mewujudkan cinta dalam ruh pendidikan. Sebuah transformasi pendidikan madrasah yang mengedepankan nilai-nilai cinta. Dan karena ini hadir dengan nilai cinta, setelah menyaksikan pementasan dari adik-adik siswa tadi dan Nojeng, saya merasa seperti ingin kembali ke masa-masa SD, Sanawiyah dan juga Aliyah. Sangat membahagiakan dan penuh cinta. Tapi kata-kata itu hanya Aluyah yang bisa sampaikan. Kenapa Den Nojeng? Saya tidak bisa sampaikan karena dari jauh saya dikira masih anak madrasah. Oh ya, anak TK. Karena dari PAUD mana Ki? bukan tonja anak TK, anak madrasah juga dong. Iya. Baik, dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, semoga suasana cinta senantiasa mengalir pada perjumpaan kita pada malam hari ini. Iya, seperti baju yang dikenakan oleh Aluyah, penuh cinta. Penuh cinta Dan untuk Bapak Ibu sekalian. Insya Baik, Allah. selanjutnya hadirin yang kami muliakan dengan memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari'ah Andi Marwa SH yang merupakan penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dengan ini disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setiap awal yang baik patut kita iringi dengan niat dan juga doa yang baik. Dan sebagaimanapun doa yang penuh dengan cinta tentu akan berakhir dengan amin yang sama. Dengan segala hormat kita undang Ustadz Irham Said SPDI MSI, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar untuk pembacaan doa. Dengan ini disilakan. Bapak Menteri Agama yang mulia, hadirin hadirat yang terhormat, sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul untuk melaunching kurikulum berbasis cinta yang merupakan sebuah langkah besar dalam dunia pendidikan di Kementerian Agama. Kami yakin sepenuhnya kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa kehendak dan kuasa-Mu. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang mendatangkan keridhaan-Mu dan kebaikan bagi kami semua. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, wahai Tuhan yang maha berilmu dan maha bijaksana, jadikanlah kurikulum berbasis cinta ini sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, generasi yang cinta kepada Tuhannya, cinta kepada ilmu, cinta kepada diri dan sesama, cinta kepada lingkungan, dan generasi yang cinta kepada tanah air. Berikanlah petunjuk dan bimbingan-Mu agar kami dapat mengimplementasikan kurikulum ini dengan baik, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi peserta didik dan masyarakat. Ya Allah, kuatkanlah hati dan pikiran kami dalam menjalankan amanah ini. Berikanlah kemudahan dalam implementasinya, tumbuhkan semangat belajar yang tinggi pada siswa-siswi kami, dan jadikanlah sekolah dan madrasah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar dan berkembang. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, wahai Tuhan yang maha pemurah dan maha mencintai, anugerahkanlah kepada kami rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada yang mencintai-Mu, dan rasa cinta kepada amalan yang akan mendekatkan kami kepadamu. Jadikanlah setiap ikhtiar kami untuk kemajuan pendidikan negara kami yang kami cintai ini tercatat sebagai amal kebaikan di sisi-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng Nojeng. Iya. Syahdu sekali doanya dia. Ngapa sih ini alu ya malam ini? Sampai ke hati. Kukira itu saya bajunya aja yang melambangkan cinta, ternyata Nah bilang anak-anak muda yang lebay. Ih, kan penuh cinta.
cinta deh Oh, penuh Nojeng. cinta, Dik. Iya, penuh cinta. Dan selanjutnya saya akan mengundang salah satu sosok yang saat ini sedang aktif dan gencarnya menahkodai Direktorat Pendidikan Islam. Wow. Dan ini bukan hanya persoalan kurikulum yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi persoalan apa, Alwia? Kurikulumnya berbasis cinta. Wow. Kenapa wow? Karena berbasis cinta, selain cinta tentu ada sesuatu hal yang ingin Ada ditanamkan. banyak hal. Di dalamnya ada nilai yang ditanamkan. Selain nilai apa lagi? Ada nurani yang dikuatkan. Apa lagi Alwia? Dan kita bersama-sama menyulam cinta, baik dari guru kepada siswa, juga orang tua kepada anak-anaknya. Wow, tidak ada yang mau tepuk tangan Bapak Ibu? Dan kurikulum berbasis cinta pada malam hari ini yang akan kita launching bersama, insya Allah akan menuju ke arah pendidikan dengan kepekaan rasa. Artinya seluruh orang akan ikut serta bersama dalam dunia pendidikan itu sendiri berbasis kurikulum cinta. Itu mirip kalau mengajar Ki, kalau kurikulum berbasis cinta lama tak mau sudah menjadi guru. Iya. Puluhan tahun yang lalu masih kita diingat oleh anak guru kita. Tahun ya. berapa Ki SD? Jangan begitu Alwia, ini saya masih dikira toh Iya, SD ya. baik. Bapak Ibu. Iye. Bapak Ibu. Iye. Boleh saya minta cintanya? Jangan Ki cakep nah tapi dijawab cinta. Boleh gitu. Bapak Ibu, saya minta cintanya boleh? Boleh. Baik. Jalan setapak menuju bukit. Cinta. Langit cerah tanpa mendung. Cinta. Selanjutnya laporan akan disampaikan dengan apik oleh tokoh pendidikan yang wajahnya selalu teduh dan senantiasa disanjung. Dengan segala hormat kita undang laporan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Bapak Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG. Tepuk tangan yang meriah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah sahibul fadilah al-mukarram yang kita muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar MA beserta Ibu Penasihat Dharma Wanita Persatuan Ibu Nasaruddin yang hari ini alhamdulillah sedang merayakan ulang tahunnya. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang kafitin wa dunil akhirah. Amin. Yang juga saya hormati Ketua DWP Pusat, Ibu Sekjen. Kayaknya ini mewakili Pak Sekjen ya. Mungkin karena Pak Sekjen harus menunggu kantor sehingga Bu Sekjen harus mewakili kita semua. Terima kasih Bu Sekjen sudah hadir di sini. Juga semua pengurus DWP yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk Ketua DWP Pusat Unit Pendis yang tadi berangkat bareng, tahu-tahu ngilang kemana saya nggak tahu. Ternyata bareng Pak Ibu Komar dan Bu Menteri. Yang saya hormati teman-teman eselon 1 yang hadir, terima kasih Pak Irjen, juga Pak Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Kristen, Bimas Katolik, juga sahabat saya Kepala Badan Moderasi Beragama dan SDM, juga yang saya muliakan staf khusus senior kita yang mulia Pak Dr. Ismail Cawidu, staf ahli yang mulia Pak Toto, yang kelihatan tambah muda terus ini. Apa resepnya Pak Toto ini? Juga tenaga ahli yang hadir ada Pak Bunyamin. Tentu yang saya hormati para pejabat di lingkungan Pendis, selaku Sohibul Bed, Ibu Nyayu Khotijah, Profesornya Khotijah, Direktur KSKK, Pak Ses Dirjen, Pak Profesor Arskal. Hadir juga saya lihat Pak Tobib,
Direktur GTK, juga hadir Pak Direktur Diktis, Pak Profesor Sohiron, juga tentunya saya hormati Sohibul Wilayah, Pak Kakanwil, Sulawesi Selatan, terima kasih Pak Kanwil yang sudah mengundang seluruh jajaran keluarga besar guru pengawas madrasah. Terima kasih sekali lagi, luar biasa Pak Kanwil. Kepala bidang yang hadir, maupun yang juga ikut luring, maupun yang daring, para tokoh lintas agama, yang saya hormati dari Walubi, Sulawesi Selatan, Pak Mikael Darmaji ST, terima kasih sudah hadir. Pendeta Adri Masi, Ketua PGIW Indonesia Sulawesi Selatan dan Sultra yang saya hormati. Bapak Dr. Insinyur Yongris MM, Ketua Permabudi Sulsel, terima kasih sudah hadir. Bapak Hans Hartono Matakin Konghucu, yang juga bersama kita, terima kasih. Juga Bapak Dr. Reng MA dari LDI Sulawesi Selatan, terima kasih bersama kita. Bapak Gede Durrahman dan Inyuman Wiracita, terima kasih Bapak sudah hadir. Juga dari perwakilan PITI, yang juga bersama kita, Persatuan Tionghoa Islam. Juga yang saya hormati dari FKUB, Pak Abdul Qadir, yang juga hadir bersama kita. Teman-teman para pimpinan PT KIN, terutama yang dari sekitar Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang hadir offline di sini. Kalau nggak salah ada sekitar 8 orang, terima kasih sudah hadir bersama kita. Seluruh pimpinan PT KN yang hadir secara Zoom, Kakanwil yang hadir secara Zoom, Kakan Kemenak yang hadir secara Zoom, dan juga Kepala Madrasah se-Indonesia yang hadir secara Zoom, yang menurut catatan tidak kurang dari 1.000 orang yang mengikuti acara ini hadir secara Zoom. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, penuh barokah sehingga bisa mengikuti rangkaian acara launching kurikulum berbahasa cinta yang nanti pada saatnya akan dilakukan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Salat dan salam mari kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelaknya dapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, gagasan orisinil genuin Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar terkait dengan kurikulum cinta sudah lama beliau gaungkan sejak beliau dilantik sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Kami di Pendis ditugasi untuk merumuskan bagaimana KBC itu bisa diformulasikan dengan metode, strategi, dan media yang relevan. Pendekatan yang kontekstual dalam hal ini menerapkan KBC di lembaga pendidikan. Tidak kurang dari puluhan kali kita lakukan kajian, para pakar, akademisi, HIPKIN, termasuk terakhir bersama Pak Haidar Bakir dan tim, bahkan juga tidak kurang melibatkan para dekan fakultas keguruan. Kita lakukan uji publik, dan malam ini formulasinya akan di-launching oleh Al-Mukarram Pak Menteri Agama. Satu hal yang menurut kami menjadi catatan penting mengapa KBC yang beliau wanti-wanti berkali-kali disampaikan, bahwa ada kegelisahan yang sangat mendasar. Problem bullying masih sangat kuat di lingkungan pendidikan kita. Kalau kita lihat tren datanya dari tahun ke tahun bisa kita lihat di data PPT yang bisa ditayangkan, cenderung menaik. Dan itu di lembaga pendidikan. Sungguh sebuah ironi yang sangat mengerikan betapa kita di satu sisi mengedukasi, tapi di sisi lain masih terjadi perundungan. Yang juga lebih mengerikan,
masih banyaknya terjadi intoleransi. Belakangan kalau Bapak Ibu tadi ngikuti di media sosial, tidak terkecuali bukan hanya eksternal, tapi juga internal. Yang lebih mengerikan lagi dari berkali-kali disebut oleh Pak Menteri, persoalan bencana alam. Ternyata Indonesia ini tiap tahun mengalami kekurangan lahan tidak kurang dari 2 hektar hutan yang terbakar tiap tahun. Bisa dibayangkan akan berapa banyak lagi hutan-hutan akan habis oleh faktor kebakaran. Itu sebabnya lalu Pak Menteri dengan kontemplasinya memerintahkan kepada kami agar membuat kurikulum yang bisa menghadirkan cinta bukan saja kepada Tuhannya, tapi juga cinta kepada sesama umat dan cinta kepada lingkungan yang beliau sebut seringkali dengan trilogi jilid 2. Dan bagaimana trilogi jilid 2 itu dikemas, itu yang nanti insya Allah akan disampaikan lebih rinci oleh beliau sebagai sang empunya gagasan sekaligus pembuat ide dari kurikulum berbasis cinta. Bagi kami di lingkungan Pendis, Pak Menteri yang kami muliakan, tentu kami akan melakukan penguatan dan diseminasi mitra strategis yang sudah selama ini bersama-sama, salah satu adalah inovasi. Ada Pak Munir di sini. Terima kasih Pak Munir dan kawan-kawan yang sudah bergabung dengan kita. Kita juga akan menggunakan mitra Pusbangkom lewat Badan Moderasi dan Pengaman SDM. Agar mengapa? Agar nantinya akan lahir Fasnas Nasional dari pengawas terpilih, guru terpilih, widya iswara terpilih untuk bersama-sama melakukan penguatan KBC di semua jenjang pendidikan. Sehingga pada saatnya nanti KBC akan menjadi ruhnya pendidikan. Satu hal yang menarik, kemarin kami diundang dari inovasi bersama Kepala Badan Kurikulum Nasional Kemendikbudrismen, pengalaman dari tokoh agama NTT seorang Katolik. Di NTT, pengalaman insersi pendidikan tidak cukup dilakukan hanya oleh pendidik. Justru di NTT dengan pengalaman yang menarik sebagai best practice, perlu melibatkan tokoh agama. Jadi kami mengundang tokoh agama yang hadir pada malam hari ini bukan kebetulan, ini sebuah skenario yang kita buat menjadi bagian penting ekosistem KBC. Undang-Undang 20/2003 yang sampai hari ini masih berlaku, mengamanatkan pentingnya tripusat pendidikan. Pendidikan formal kita lakukan di madrasah atau di sekolah, pendidikan informal kita lakukan di rumah tangga kita, dan pendidikan non formal dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Sayangnya, meskipun seideal apapun dilakukan lembaga pendidikan, tapi kalau di rumahnya tidak mendukung, biasanya tidak mudah. Apapun idealnya di rumah dan di sekolah, kalau masyarakatnya tidak mendukung, itu juga menjadi paradok. Maka KBC akan kita dorong, tripusat pendidikan harus menjadi bagian ekosistem yang tidak bisa dipisahkan untuk bisa mengimplementasikan dengan baik. Demikian Pak Menteri, mohon pada saatnya menyampaikan arahan sekaligus meluncing KBC yang akan berlaku secara nasional dan akan kami terus setelah ini secara bertahap akan kita buat piloting di semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian dan demikian, akhirnya saya tutup dengan pantun, khususnya untuk 2 MC yang luar biasa tadi, Mbak Alwiah dan Mas Nojeng. Ini saya nggak tahu kenapa Mas Nojeng tiba-tiba banyak bulunya ya. Selama ini kan nggak ada bulu ya, gara-gara sering nonton Rhoma Irama kayaknya. Liverpool naik bis Jakarta. Cinta. I love you full kurikulum berbasis cinta. Cinta. Jangan dipotong, ini belum selesai. Yang kedua, ikan hiu makan tomat dan teri.
Thank you very much untuk Pak Menteri. Wallahumma fiq ila maqtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun terakhir luar biasa ya. Iya. Iya. Yang mana Ikan yang hiu makan pawah. cantik. I love you Alwiyah. Saya nggak bisa balas yang satu ini di record loh di belakang. Allahu Akbar, kita live di Pendis Channel dan Direktorat KSKK Madrasah. Baik, dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita akan menyaksikan highlight dari madrasah yang terangkum melalui video highlight madrasah. Selamat menyaksikan. BMKG mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim. Maraknya kasus bullying atau Intoleransi di tanah air. Dunia terus berubah. Teknologi melesat, informasi melimpah. Tapi di tengah derasnya kemajuan, kita justru merindukan sesuatu yang lebih hakiki. Nilai, makna, dan cinta. Pendidikan bukan hanya mencetak kecerdasan, tapi membentuk manusia berhati lembut dan mencintai kebenaran. Disinilah kurikulum berbasis cinta hadir menjadi ruh baru pendidikan. Pendidik tak lagi sekedar menuang pengetahuan, tapi menyalakan percik api dalam jiwa, menumbuhkan cinta pada Sang Pencipta. Dari ruang kelas, cinta itu menjelma sebagai rasa syukur pada Ilahi, hormat pada sesama, kasih pada semesta, rindu pada ilmu, dan bakti pada negeri. Kurikulum yang menguatkan keimanan, mengantarkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan berperadaban. Alam merupakan ayat-ayat Tuhan. Dengan kurikulum cinta, tumbuh kesadaran bahwa merawat alam adalah merawat masa depan. Bangsa yang besar lahir dari generasi yang belajar dengan cinta. Dari ruang-ruang pendidikan yang sederhana akan lahir pemimpin masa depan yang bijaksana. Cinta adalah kekuatan yang menyatukan perbedaan serta menghapus kebencian. Kurikulum berbasis cinta, bentuk ikhtiar memperindah esensi kehidupan. Dan pendidikan adalah tempat di mana cinta itu tumbuh untuk meneduhkan dunia. Mari kita saksikan harapan Indonesia melalui kurikulum berbasis cinta, mewujudkan cinta dalam ruh pendidikan. Dari Kementerian Agama untuk dunia. Baik, dari Kementerian Agama untuk dunia. Deng Nojeng, saya sedikit Luar biasa ya. mau cek ombak dulu malam ini, boleh ya? Keluar lagi instruktur saya mau nasionalnya cek ini. cintanya Bapak Ibu semua. Mentang-mentang instruktur nasional mau melibatkan terus audiens ya. Baik, Bapak Ibu boleh dibantu ya. Iya. Nyebut kata cinta dengan jarinya seperti ini ya. Sambil menjawab pertanyaan saya boleh? Boleh saya boleh? boleh saya begini Alu ya? Boleh, iya baik.
Boleh Bapak Ibu jawab siapa di antara Bapak Ibu yang sudah menghadirkan cinta di setiap ruang-ruang kelasnya? Ada yang berani? Nah, langsung 1, dilihat 2, 3, loh 4, 5, 6, oleh 7. Menteri Agama pada malam hari ini. Siapa yang sudah menuangkan cinta dalam muatan RPP-nya? Dalam RPP. Baik. Wih. Siapa yang sudah menuangkan cinta dalam pemberian tugas-tugas dan PR bagi siswanya? Siapa? Ayo. Wah. Tapi kalau kita lihat yang angkat tangan kebanyakan yang sebelah kanan. Ibu-ibu. Memang ibu-ibu itu Memang selalu. selalu penuh cinta. Iya, tapi jangan salah bapak-bapak itu susah mengungkapkan cintanya Kodong. Maksudnya diam-diam mencintai. Laki-laki kan tidak bercerita. Tapi? Diam-diam kirim WA apakah atau? Baik, dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Di tengah arus zaman Kementerian Agama hadir dengan arah dan sentuhan cinta. Menjadikan pendidikan bukan hanya sebagai instrumen sistem. Dan berikut kita akan mendengarkan arahan serta launching kurikulum berbasis cinta oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk itu kami undang dengan hormat Anugerhuta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu lana tariqataha wa huwa maktubun fil kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Islam Profesor Dr. Amin Suyitno, beserta seluruh jajaran yang hadir kesempatan ini baik langsung bersama-sama kami di ruangan ini maupun melalui Zooming. Yang saya hormati Direktur KSKK Madrasah Profesor Dr. Nyanyu Khadijah, dan juga hadir Sekretaris Ditjen Pendis Profesor Arskal Salim, yang saya hormati Pak Irjen hadir juga bersama kita, para rektor di seluruh Indonesia maupun yang hadir pada kesempatan ini di sini, para kepala kantor wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia, tentu juga kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten, para kepala seksi pendidikan madrasah kabupaten kota se-Indonesia, dan para kepala madrasah, guru dan tenaga pendidikan, serta para tamu undangan. Wabil khusus juga pada kesempatan ini hadir dalam acara yang tadi terpisah, tapi malam ini kita mohon hadir juga penasehat Dharma Wanita dan Ketua Dharma Wanita beserta pengurus inti, karena beliau juga berkepentingan untuk memahami apa sih sesungguhnya arti kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu jangan hanya disangkut pautkan dengan ada sebuah
ruang terbatas yang namanya kelas. Di situ ada guru, di situ ada murid. Ada sebuah lokasi, di situ ada dosen dan di situ ada mahasiswa. Tapi kurikulum cinta, di mana ada manusia, di situ ada kurikulumnya. Cinta itu adalah kurikulum kehidupan. Sehingga kalau kita berbicara tentang cinta, itu melintas batas, melintas struktur, melintas geografis, melintas kultural, bahkan melintas agama. Cinta itu adalah anugerah Tuhan yang paling indah, yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita membatasi kurikulum cinta ini hanya untuk subsistem daripada didaktik metodik pengajaran. Ya, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah direction dalam menjalani kehidupan, petunjuk dalam menjalani kehidupan. Ya, cinta itu banyak definisinya. Nah, inilah yang sedikit saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, bahwa sebetulnya terlambat kita memperkenalkan kurikulum cinta ini. Tapi tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Sebuah keluhuran. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum cinta? Kurikulum cinta ialah suatu konsep direction, suatu konsep arahan yang mengajak kita untuk mengedepankan pendekatan komprehensif. Ya. Jadi selama ini kalau kita berbicara tentang kurikulum, very logical, sangat logika. Nah, disinilah sebetulnya titik-titik krisis yang melahirkan berbagai macam akibat. Ini harusnya menjadi kesadaran universal. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, di kantor dan di Istiqlal kami sudah mendapatkan tamu lebih dari 10 kedutaan besar. Kemarin kedutaan besar di Amerika, kedutaan Amerika di Istiqlal, kedutaan besar Inggris di Kementerian Agama, kemudian juga duta besar, itu dubesnya langsung loh Bapak. Jadi dubes Inggris langsung, dubes Amerika langsung, kemudian juga dubes Qatar, dubes Afghanistan, lebih 10 dubes. 2 minggu terakhir ini kami terima. Kemudian juga kami mendapatkan undangan per sore tadi sudah ada lebih dari 10 negara yang mengundang kami untuk mendiskusikan tentang apa itu ekoteologi, yang di dalamnya itu nanti juga ada bicara tentang kurikulum cinta. Jadi ini ada sebuah kesadaran global. Ada sebuah consciousness global yang sedang menjemput produk kurikulum cinta ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini ongoing proses. Hasilnya tidak langsung kita akan lihat seperti membalik telapak tangan. Tetapi nanti kita akan lihat hasilnya jangka panjang. Mudah-mudahan bisa dipercepat, diperpendek. Selama ini kita hanya menyelesaikan persoalan dengan berkutat pada akibatnya. Ada persoalan kita selesaikan. Jadi simptomnya apa itu namanya ya?
sumber asasinya itu belum pernah tersentuh. Ya. Ada pelarangan membangun rumah ibadah. Bahkan ada perkelahian, konflik berbasis agama. Ada tawuran, nggak tahu berbasis apa. Yang penting tawuran, itu sudah jadi hobi itu. Ya. Hutan belantara kita itu habis. Penuh dengan angka-angka logika. Jadi bagaimana menaklukkan alam semesta ini. Ya, jadi alam ini tidak lagi tampil sebagai teopani. Apa itu teopani? Masyarakat dulu sekian lama ya, ribuan tahun yang lampau menganggap alam ini teopani. Teopani itu adalah penyingkapan wajah Tuhan. Ada pohon, ada laut, ada gunung. Itu adalah teopani. Bentuk penampakannya Tuhan. Kalau meminjam bahasanya Ibnu Arabi itu tajallinya, manifestation of God. Jadi sudah enggak apa ya, sudah terjadi desakralisasi terhadap eksistensi, desacralization of existence. Keberadaan ini sudah tidak ada sakralnya sama sekali. Apa yang akan terjadi kalau terjadi desakralisasi kehidupan? Enggak ada lagi ruang singgah untuk sebuah perasaan. Semuanya diukur oleh angka-angka statistik. Semuanya diukur oleh kepentingan-kepentingan yang berjangka pendek. Mekanikal sifatnya. Inilah sebetulnya sumber kerusakan secara global. Begitu kita melihat hamparan, yang kita lihat ini kalau dibakar, ditanam sawit, berapa produksinya itu. Ya. Ini hamparan rawa-rawa, kalau ini ditimbun, berapa kapling, harganya per meter berapa. Wah, ini pohon raksasa ini. Itu kalau digergaji, berapa meter kubik, berapa dolar harganya. Ya. Wah, ini ada motor yang tidak dikunci, ini kesempatan ini, bawa kabur. Ya. Jadi semua yang dilihat itu adalah objek, sasaran. Ya. Jadi sudah sangat antroposentris manusia ini dalam melihat alam ini. Nah, inilah yang kita akan kembalikan pada proporsi yang sesungguhnya. Bagaimana supaya kita menjadikan alam ini dalam pendekatan tidak lagi antroposentris ya, tapi teomorfis. Agak susah saya menjelaskan. Mohon waktu sedikit saja ya. Ini bukan sambutan biasa. Apa perbedaan antroposentris dan teomorfis? Antroposentris itu adalah ego-ego manusia itu sebagai khalifah. Ya. Kalau dalam Bible disebut manusia itu raja alam semesta. Namanya saja raja, kita seenak-enaknya bisa membuat apapun. Namanya khalifah, representatif Tuhan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil, kami tundukkan, kami jinakkan alam semesta untuk kalian para manusia. Ya. Sayang sekali konsep taskhirnya ditonjolkan, tetapi tidak pernah kita memperhatikan apa lawan konsep taskhir itu. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Yang bisa mengendalikan ini semuanya adalah kata kuncinya cinta. Jika orang sudah mati rasa terhadap cinta, sudah tidak ada lagi, maka sesungguhnya itulah nanti akan mengundang kiamat ini datang lebih awal. Izinkan saya sedikit membedakan kita mau kemana ini. Ya. Kita akan menunjukkan roadmap kehidupan kemanusiaan kita di masa depan secara konseptual. Nanti implementasinya kita akan bersama-sama memikirkan, melibatkan semua pihak. Selama ini
cara kita mengajarkan agama, bahkan cara kita mengajarkan pengetahuan apapun juga, itu semua, hampir semuanya, alam ini jadi objek, alam ini sebagai sasaran. Jadi kita itu berjarak dengan alam. Apapun target kita ini adalah menaklukkan, struggle. Jadi koresponden by knowledge by koresponden. Pengetahuan yang kita asumsikan dalam benak kita ini adalah enggak ada lagi rasanya tuh ya. Jadi bukan lagi from within, dari dalam. Nah, jadi kita mengalami semacam proses eksteriorisasi. Ya. Kita melihat alam keluar serba, bagaimana menjinakkan alam ini, bagaimana mengeksploitasi alam ini, bagaimana menjadikan ini semuanya produktif. Tapi kita tidak pernah atau jarang sekali melakukan proses interiorisasi, penghayatan, pendalaman. Pohon ini sebetulnya siapa? Ya. Kalau kita melihat kembang ini dengan kacamata objek, tidak ada seninya, tidak ada indahnya. Tapi kalau kita melihat from within, dari dalam diri sendiri, ada kembang hijau. Lihatlah dengan kacamata cinta, maka ini akan tampil sebagai hiburan buat kita. Menenangkan pikiran, menenangkan rasa. Ini yang kita akan tuju, salah satu di antaranya. Ya. Kita jangan hanya menjadi saksi akan indahnya sebuah kembang, tapi jadilah sebuah kembang yang disaksikan oleh orang lain, alangkah indahnya orang itu. Ya. Teomorfis apa? Kita memang khalifah, tetapi jangan salah. Kita itu juga adalah bagian dari alam. Kita bukan Tuhan, hanya dipercaya Tuhan sebagai presiden alam semesta, mengayomi alam semesta, tapi tidak boleh melampaui batas. Wala tusrifu fil ard. Innallaha la yuhibbul musrifin. Banyak sekali itu. Dharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, ini bukan hanya pohon, bukannya hutan yang dijadikan sasaran. Manusia pun, sesamanya manusia pun juga dijadikan objek. Kita lihat orang setengah mati cicil motornya dengan seenak-enaknya tanpa rasa penyesalan, dirampas motornya. Ya, merampok, memperkosa, membunuh, ketawa terbahak-bahak, masuk minum minuman keras, enggak ada penyesalan sedikit pun. Apakah kita akan mencetak manusia iblis seperti itu? Mati rasa cintanya itu. Ini akibat karena dunia kependidikan kita terlalu logos minded. Ya. Apa itu logos? Terlalu logik, terlalu rasio. Ini kepentingan saya kepadanya apa? Sehingga orang tua kita pun juga jarang kita tengok, jarang kita komunikasi. Lebih sering kita berdiskusi dengan teman bisnis daripada orang tua kita sendiri. Karena orang tua itu sudah enggak memberikan manfaat apapun kepada kita. Jadi kita mati rasa terhadap orang tua. Dunia kependidikan seperti inilah nanti akan mempercepat proses habisnya, musnahnya alam semesta ini, tidak produktifnya alam semesta ini. Sehingga alam ini enggak lagi untuk anak cucu kita. Kalau perlu hari ini kita kuasai semuanya. Tidak ada urusan dengan anak cucu. Seperti itu kan dalam benak universal manusia sekarang ini. Kalau enggak ada yang menyuarakan hal-hal seperti ini, kurikulum cinta seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Jadilah sebuah titik dalam sebuah bola dunia besar ini, itulah Indonesia dan kita di situ di Kementerian Agama. Tapi jangan salah, sekecil apapun itu bisa berkecambah menjadi sesuatu yang besar. Dan buktinya ada tanda-tanda Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita gagas kurikulum cinta dan
ekoteologi sekarang ini mendapatkan apresiasi itu viral tuh. Kementerian lain pun juga menggaungkan apa itu ekoteologi. Bahkan tidak ada satu konsep yang menyebar seperti ini begitu cepatnya. Nah, apakah ini merupakan ilham untuk bangsa Indonesia untuk menjadi mercusuar teladan untuk alam semesta? Apa yang dilakukan Israel tuh? Enggak bosan-bosannya membunuh orang yang tidak berdosa. Anak-anak kecil ngantri makanan dibom. Apakah bisa bahagia dengan di mana naluri kemanusiaan itu? Kita lihat di sekitar kita. Kita nggak ada berpikir bahwa cara berpikir seperti ini yang kita eksplor ke dalam masyarakat itu sangat-sangat berbahaya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan pasti kita dapat pahala dari Tuhan dengan penyelamatan alam semesta melalui pembenaran alam pikiran anak manusia. Kita terlalu didominasi oleh otak kiri sekarang ini. Padahal masyarakat kita terdahulu, saya sering mengatakan, sekitar 3.500 tahun yang lampau berjalan sampai di abad postmodernisme, positivisme, sesudah abad pertengahan itu, pasca Mongol di Baghdad itu, ya, itu beralih kepada sebuah konsep pendidikan yang sangat-sangat rasional, sangat sekuler. Jadi tidak usah kita menghormati alam. Alam ini adalah objek. Alam ini adalah sasaran kita. Nah, inilah bedanya. Agama kita, agama manapun juga, alam ini not only the object ya, tetapi ini adalah juga sebagai partner, partisipan. Ini punya telinga loh Bapak. Apa yang kita lakukan malam ini juga didengarkan. Ini bukan orang yang sedang gila ini berbicara, tapi ini adalah sosok yang kita berharap sebuah consciousness yang baru, yang akan memperbaiki kerusakan-kerusakan jalan pikiran kita. Kita harus optimis. Kemudian juga kita lihat di dalam alam bawah sadar kita sekarang ini sudah tidak lagi mendapatkan perhatian. Alam kesadaran kita yang hanya 5% itu yang kita jadikan fokus. Apa yang tidak masuk akal secara pragmatis itu tidak ada tempatnya. Kenapa? Karena kita sudah kurang kontemplasi. Salat pun juga balapan tuh, salatnya nggak ada isinya tuh. Enggak mengajak kita untuk masuk ke dalam inner power kita. Ya. Agama apapun agama kita, rutinitas ibadah itu dilakukan tapi nggak ada isinya. Ada enggak yang sini? Dari Allahu Akbar sampai terakhir membuat dia terenyuh kepada Tuhan. Jarang. Termasuk saya. Tapi kita perlu menciptakan suatu ya, algoritma baru. Bagaimana menciptakan suatu algoritma kehidupan baru, attachment kita dengan Tuhan. Kemelekatan diri kita dengan Tuhan. Bagaimana kampus itu rasa masjid. Bagaimana pasar itu rasa masjid. Bagaimana rumah itu rasa masjid. Ya. Bagaimana lapangan olahraga itu rasa masjid. Dimanapun juga kita berada rasa masjid. Jangan masjid rasa mall. Jangan masjid rasa olahraga. Dan akhirnya kita kehabisan energi. Kita sendiri sadar. Apa yang kita tahu, apa yang kita sadari. Nah inilah yang mohon dicamkan dalam kurikulum kita. Pada saat kita mengajarkan, terutama mengajarkan pendidikan agama, rasa cinta kita kepada Tuhan itu harus mengalir. Tanpa cinta kepada Tuhan gak mungkin kita bisa mencintai makhluknya. Kalau kita mencintai Tuhan, cintailah makhluknya. Jadi cinta di sini bukan hanya mencintai umat beragama lain, tetapi bagaimana mencintai semuanya.
Ya. Kalau cinta sudah bekerja, maka Rabi Adawi mengatakan, ya, cintaku sudah memenuhi seluruh relung-relung tubuhku, sehingga tidak ada satu rongga sekecil apapun untuk membenci siapapun, termasuk membenci iblis. Jadi, iya, sentuhan-sentuhan spiritual sudah kurang masuk dalam dunia kependidikan kita, dunia kurikulum kita. Enggak ada tempatnya ilmu laduni sama sekali. Padahal itulah yang banyak sekali memberikan kontribusi kemanusiaan di dalam dunia kependidikan kita di masa lampau. Ya. Ilmuwan terdahulu di abad pertengahan, ulama besar, tapi juga dia ahli fisika, ahli kimia. Ya. Atau dia ahli kimia, ahli kedokteran, tapi juga sangat alim. Jadi selalu ada kemelekatan antara siapapun dirinya dengan Tuhan. Jadi integrasi keilmuan itu sebetulnya itulah maksudnya. Bukan mengintegrasikan, memberikan ayatisasi terhadap matematika, ayatisasi terhadap fisika, biologi, kimia, bukan. Yang perlu ayatisasi itu diri kita, sang practitioner ini. Nah, kalau ini kita lakukan, maka pasti produk ilmu kedokterannya nanti itu adalah dokter dengan penuh rasa. Kalau kita nanti sebagai pendidik, maka kita mendidik itu dengan rasa, tentu rasio juga, rasa dan rasio. Ya. Jadi kurikulum cinta adalah bagaimana mengajak anak-anak kita itu, ya saya ingin mengatakan begini, bagaimana menyalakan lentera hatinya anak-anak kita. Kalau lentera hati itu menyala, tidak perlu diikuti sampai kemanapun anak itu. Kenapa? Karena lentera hatinya sudah nyala. Sudah ada suluh kehidupan di dalam dirinya sendiri. Tapi kalau lentera hati kita berikan, ya itu tidak. Maka itu guru itu, saya sangat terkesan dengan ensiklopedia yang disampaikan oleh agama Hindu, ya teman kita agama Hindu hari ini. Apa yang dimaksud dengan guru? Guru itu adalah akar kata gu, artinya kegelapan. Obor ya, ru adalah kegelapan. Obor yang menerangi kegelapan. Itu guru. Jadi kalau seorang guru tidak mampu menyalakan obor yang ada dalam lentera hati anak-anak didiknya, itu bukan guru. Maka itu tidak gampang menjadi guru. Ini ada teman kita yang dirjen Hindu. Bagaimana konsep guru itu? Tidak semua pengajar itu pendidik dan tidak semua pendidik itu guru. Seorang guru pasti pendidik dan seorang pendidik pasti guru. Nah, kita selama ini berbicara tentang pendidikan hanya berbicara tentang pengajaran. Tidak lagi menyentuh dimensi-dimensi guru itu sendiri. Paling jauh adalah pendidik. Jadi ada 3 tingkatan. Mengajar itu transfer of knowledge, memindahkan kepintaran saya kepada murid. Sudah itu selesai. Enggak ada urusan mau diamalkan atau enggak. Seorang pendidik kita harus ikuti, diamalkan enggak. Sehingga evaluasinya bukan hanya lulus dalam ujian sampai cum laude, tapi diamalkan enggak ilmu itu pendidik. Tetapi kalau guru, dia menyatu dengan muridnya. Ini yang enggak ada. Banyak guru tapi bukan guru. Guru dalam bahasa Indonesia adalah pengajar. Padahal guru dalam bahasa Sanskerta, guru ialah obor yang menerangi kegelapan. Nah, ini baru satu dimensi objek ngajar kita itu. Jadi Pak Dirjen Pendis dengan teman-teman profesor di sini, saya hanya melontarkan tidak sepenuhnya, tapi mari kita melengkapi bersama. Tapi saya sangat yakin, hakul yakin, kalau kita tindak lanjuti sampai ke ujung kurikulum cinta
dalam konsep ini, itu akan menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya itu madras, itu bahasa Persia sebetulnya. Madras itu adalah tempat yang sakral untuk melakukan transformasi divine knowledge kepada seorang murid. Jadi madras itu bukan sekolah. Sekolah itu tempat untuk mentransformasikan kepintaran guru kepada murid. Tapi madras dalam kamus populernya Persia itu, Iran atau Syiah, ya. Madras itu di Indonesia akan menjadi madrasah. Madras itu adalah suatu lokus, suatu tempat yang sakral. Di situ kita akan melakukan transaksi divine knowledge kepada diri seorang anak murid. Pasti itu berkah tuh. Maka itu persiapan mengajar itu juga, Pak Dirjen, itu bukan hanya menyuguhkan ini loh kurikulum cinta. Tapi ada juga cara mengajarkan, mengimplementasikan kurikulum cinta itu. Bagaimana caranya? Adalah kita melakukan proses consecration. Apa itu consecration? Itu proses pembatinan. Materi ajar yang kita akan ajarkan kepada anak kita itu, terlebih dahulu seorang guru itu melakukan proses pembatinan. Yeah. Spiritualization of the subject. Kalau kita tidak melakukan spiritualisasi, hanya menalar, ini materi pelajaran saya nanti, saya akan ajarkan kepada anak-anak, ini bahan evaluasinya, dan ini kunci jawabannya, sudah selesai, nggak ada urusan. Anak itu mau lanjut kemana, nggak ada urusan. Tapi dalam konsep pondok pesantren, sama dengan konsep dunia pendidikan Hindu, guru itu ya, itu dia diikuti sampai kemana anak muridnya itu. Pertanggungjawaban akademiknya itu bukan hanya selesai mendapatkan ijazah, sampai akhirat itu kalau perlu diikuti anak itu sampai kapan. Jadi kemelekatan diri kita itu kepada Tuhan, itulah yang diservis oleh seorang guru. Jadi guru itu adalah montir spiritual yang rusak. Bagaimana menjadikan sekolah itu bengkel kerusakan logika yang selalu bengkok mikirin punya orang lain. Bagaimana sekolah itu menjadi bengkel untuk memperbaiki batin yang keropos penuh dengan dendam, sakit hati melulu. Jadi guru itu adalah montirnya, orang ahli untuk memperbaiki. Nah, falsafah pendidikan kita secara holistik perlu mendapatkan perhatian. Dan syukurlah Bapak Ibu sekalian, karena kita juga mendapatkan partner dunia keilmuan, sekarang ini juga sudah mulai digelisahkan. Ya. Coba kita lihat di dalam beberapa buku-buku terbitan terakhir. Ya. Di Inggris itu sudah mulai digagas apa yang disebut dengan konsep boarding school. Jadi disadari betul bahwa anak-anak modern generasi Z sekarang ini cara mentransformasikan knowledge-nya itu adalah melalui boarding school. Australia juga. Coba kita lihat dunia kependidikan modern sekarang ini. Bahkan di Amerika sendiri itu kan juga dianjurkan untuk kalau anak-anak itu memenuhi syarat untuk melakukan apa yang disebut dengan homeschooling. Di Amerika sudah 30% anak-anak itu homeschooling. Apa itu homeschooling? Tidak perlu anak itu ke sekolah. Ya. Ivan Illich menganggap bahwa kampus atau sekolah itu sebetulnya adalah provokatif, merusak. Masa. Nah jadi ada sebuah kejenuhan Bapak Ibu, bahwa kampus sekolah, seolah-olah sistem persekolahan kita sekarang ini itu termakan usia. Perlu definisi baru tentang apa itu sekolah. Perlu definisi baru tentang apa itu guru, apa itu murid. Nah, sedikit demi sedikit kita akan mengakomodir
falsafah ini. Ya. Bagaimana supaya mengembalikan dunia kependidikan kita ini dalam proporsi yang sebenar-benarnya. Ya. Kita tidak bisa menganggap, wah itu kolot. Dunia tradisional kita itu Bapak Ibu sekalian. Dia mampu mempertahankan kehidupannya dengan bermodalkan kemampuan mengandalkan otak kanan. Tidak perlu membutuhkan laboratorium, harganya mahal. Ya. Untuk mengetahui, hai, apakah kamu cocok ditanamin tanah ini atau tidak? Cukup mencium tanah itu, mencium bibit itu, oh ini nggak cocok ditanam nih. Jadi alam ini membuka rahasianya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia menghormati alam itu. Sekarang ini alam sedang murka terhadap manusia. Anda pakai ilmu sangat canggih apapun, ramalan cuaca tidak ada hujan tapi banjir. Kita dipermainkan oleh alam sekarang ini. Dhahral fasadu fil barri wal bahr. Jadi prediksi-prediksi ilmiah sekarang ini banyak melesetnya. Orang tua kita dahulu itu keyakinannya, otak kanannya, feelingness-nya itu sangat kuat. Sehingga keyakinannya itu bekerja. Kenapa? Karena dia sudah bersahabat dengan alam. Alam itu yang membocorkan dirinya kepada mereka. Alam itu berbicara kepadanya. Nah sekarang ini alam sudah nggak dianggap. Ini bukan teopani lagi. Akibatnya apa? Rusak alam ini. Karena kita hanya menjadikannya sebagai sasaran. Enggak ada lagi rasa cinta terhadap kembang ini. Sudah dipakai kok, udah carikan tempat sampah. Habis manis, sepah dibuang. Cara pandangnya orang tua kita dahulu, ini kembang. Mekar sekali. Ini mekar, ini adalah aku. Ya kan? Tapi ini layu. Oh ini eyang nih. Ini sudah bonyok dibawa. Itu kakeknya nenek itu. Tapi ini putik. Oh ini anak. Ini putik kecilnya, ini cucu nih. Jadi baik dalam bentuk putik sampai kepada kembang yang bonyok itu dihargai. Wahai kembang yang membusuk, engkau telah menghibur sekian lama mata kami. Maka harus saya menghormati engkau. Pelan-pelan dia buka. Kita, busuk sekali, bakar itu dan seterusnya. Jadi kita nggak pernah memberikan penghormatan terhadap orang atau benda yang pernah berjasa. Ya. Maka itu hargailah apapun yang pernah berjasa terhadap diri kita. Ya. Mari kita menciptakan roh kurikulum cinta dengan cara seperti ini. Jadi bukan sekedar teori, ini teorinya teori kurikulum cinta, tapi ada kesadaran bersama. Ada consciousness yang sangat dalam. Jadi ada kerjasama antara raga, ya, dan kalbu kita. Dua dimensi besar kita kan. Ada raga, ada kalbu. Sehingga ada, misalnya dalam pandangan agama, ini kan kita bicara kurikulum agama misalnya. Wahai raga, sibukkan dirimu dengan salat dan puasa. Raga yang puasa, yang salat, rukuk, sujud. Wahai kalbu, sibukkan dirimu dengan bisikan munajat kepada Tuhan. Kontemplasi. Jadi ada komunikasi batin dengan Dia yang Maha Dia. Jadi ada fisik yang bekerja, tapi ada kalbu yang berbisik-bisik dengan Tuhan. Wahai raga, ya, ungkapkanlah iyyaka na'budu. Wahai kalbu, ya, tampilkanlah iyyaka nasta'in. Jadi ada ta'abud, ada isti'anah, dan seterusnya. Jadi ada porsi dalam diri kita ini yang tidak seimbang. Pemenuhan raga itu 99% gaji kita itu untuk memberikan kepuasan terhadap raga. Tapi kalbu yang membutuhkan zikir, kalbu yang butuh sedekah, enggak pernah kita kasih. Bukan recehan tuh.
Nah jadi barangkali kita pun juga perlu mengoreksi diri di tempat ini. Kalau kita saja merasa tersinggung, apatah lagi anak-anak kita. Nah, ini antara lain yang kita maksudkan dengan kurikulum cinta. Kalau cinta sudah bekerja dan menjadi materi ajar, dan itu betul-betul kita ajarkan, saya kok sangat yakin, bukan saja antar umat beragama akan saling menyayangi satu sama lain, tapi manusia itu pun juga akan menyayangi alam semesta. Ya. Disinilah pentingnya segitiga. Jilid 3 tadi, ya, kita pakai jilid 2. Jilid pertama internal umat beragama, it's okay, lewat itu. Antar umat beragama, it's okay, lewat juga tuh. Hubungan antara umat beragama dengan pemerintah sudah lewat, sudah selesai di Indonesia. Ada kasus, mari kita selesaikan kasuistik, tapi itu tidak boleh digeneralisir. Seolah-olah dunia ini kiamat. Ini pikiran-pikiran maskulin semua itu. Membuayakan cecak. Sebetulnya hanya cecak, tapi dianggap buaya. Jangan juga sebaliknya. Ya, mencecakkan buaya bahaya juga tuh. Biarkanlah kucing itu kucing dan harimau itu harimau, mukanya sama, tapi satu membahayakan, satu tidak. Jangan dibalik. Kita jangan mengibliskan malaikat, jangan memalaikatkan iblis. Rusak. Rusak semuanya kalau kita seperti ini. Sekarang kita lihat evaluasi. Materi pelajaran apa yang kita suguhkan kepada anak? Apakah kita mengajarkan konsep kasih sayang terhadap kembang? Anak-anak itu iseng aja patahkan ranting pohon itu. Iseng aja nembak pakai apa itu kan banyak tuh sekarang ini senapan angin tuh. Begitu burung-burungnya tuh bergelepar-gelepar, tepuk tangan, oke, dapat satu. Enggak dimakan kan. Biarin aja gitu. Padahal ada anaknya yang sedang menanti dia untuk menyusu itu. Mana rasa cinta itu? Alam semesta. Bagaimana alam tidak murka? Kalau tidak ada rasa sayang kita terhadap mereka. Banjir bandang, longsor, panas, nyamuk menyerang, binatang buas, penyakit mewabah, dan seterusnya. Coba kita lihat COVID kemarin, itu pembelajaran dari Tuhan. Amerika sehebat apa itu, Eropa sehebat apa itu, ternyata lumpuh menghadapi makhluk kecilnya Tuhan tuh. Nah, jadi kita jangan hanya berbicara tentang akibat, tapi kita juga harus berbicara tentang sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Di sektor hulu kita bicara juga, sektor hilir juga kita bicara. Terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian memerlukan kesabaran. Ya. Mari kita mulai. Insya Allah kalau ini kita beriktikad melakukan starting point pada malam ini adalah malam Jumat. Malam ini Sayyidul Lail, Sayyidul Ayyam. Berkah. Ini di Makassar, bukan di ibu kota. Mudah-mudahan ada suasana kebatinan di sini yang mampu menjadi shock terapi buat kita. Paling tidak untuk menyadarkan diri sendiri yang ada di sini maupun yang mengikuti Zoom ini, sehingga bisa mengimbas terhadap lingkungan kita nanti, anak didik kita, anak kandung kita, murid-murid kita, instansi di mana kita bekerja. Ya, memang sangat abstrak apa yang saya sampaikan ini, tetapi kalau ini hidup dalam batin kita sendiri, maka kita akan lihat hasilnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, ya, sambutan panjang, dan mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita memohon agar kita betul-betul diberikan kesadaran penuh, agar kita mampu berjalan di atas koridor rambu-rambu direction yang telah diberikannya melalui kitab sucinya. Dan insya Allah dengan
bersama-sama nanti kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing, dan izinkan saya mengajak kita semuanya untuk membaca surah Al-Fatihah, artinya surah pembuka. Ya. Semoga tercerahkan semuanya, dan itu bagi yang beragama Islam, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Mohon yang beragama lain juga bacalah doa-doanya yang paling afdal untuk dibaca pada malam ini, demi terwujudnya sebuah konsep yang insya Allah akan menunda dunia ini kiamat. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tetap di tempat kepada Anda Guru Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan sesi akan dilanjutkan dengan launching kurikulum berbasis cinta. Bersama menyalakan lentera sebagai bentuk launching kurikulum berbasis cinta. Kita tidak hanya meluncurkan kurikulum, kita sedang menanam nilai, kita sedang membentuk hati, karena sesungguhnya cinta adalah kurikulum terbaik dari langit. Hari ini kita tidak hanya meluncurkan kurikulum, kita sedang menanam nilai, kita sedang membentuk hati. Karena sesungguhnya cinta adalah kurikulum terbaik dari langit. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk launching kurikulum berbasis cinta. Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih untuk perwakilan siswa. Juga kami mengucapkan terima kasih.
Mohon perkenan Menteri Agama Republik Indonesia untuk tetap di tempat. Sesi akan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis panduan kurikulum berbasis cinta. Untuk itu kami mengundang Ibu Dr. Haja Darmawati MPD, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar. Ibu Haja Wasri, Kepala MTSN 3 Kota Malang. Ibu Nelvi SPD MPD, Kepala Min 2 Kota Makassar. Ibu Flora STH, Guru Pendidikan Agama Kristen SMP Negeri 16 Makassar. Dan Dr. Igusti Ayu Ui Astuti M. Guru Pasraman Widya Dharma Makassar. Dan berikut kita akan saksikan bersama penyerahan secara simbolis panduan kurikulum berbasis cinta oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Mohon berkenan untuk mendampingi Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Juga kami mengundang Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Profesor Dr. Nyanyo Khadijah. Dan selanjutnya mohon berkenan untuk sesi foto bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia beserta Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Direktur KSKK Madrasah. Kami persilakan kepada perwakilan penerima panduan kurikulum berbasis cinta untuk kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah seluruh rangkaian acara launching kurikulum berbasis cinta pada malam hari ini. Dan tentunya kami mohon maaf dalam pelaksanaan ini jika ada kekurangan, ada kesalahan dan kehilafan dari pelaksana dan dari kita berdua sebagai MC. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, juga Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini melalui tautan Zoom dan juga di YouTube. Terima kasih atas partisipasinya, masih setia untuk menonton acara ini, menyaksikan acara ini. Salam cinta untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Gidi.